Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Hukum Pidana di luar KUHP. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai narkotika. Baiklah, sebelum masuk ke presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evi Aulia, selaku moderator, dan teman-teman saya yakni Cahyo Tito Prayoga, Kania Putri Ramadanti, Septiara Putri Giovanni, Cynthia Salsabila Nursayuti, Maulidina Putri Amanda, dan Fandi Frenesius Nainggolan. Baiklah, kita akan masuk ke presentasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Kania. Kepada Kania, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu narkotika. Narkoba diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh dan mempunyai banyak persamaan seperti memiliki sifat adiksi atau ketagihan, daya toleran atau penyesuaian, dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat tinggi. Berdasarkan dalam bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulidina. Kepada Maulidina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis narkotika secara umum. Yang pertama itu ada narkotika. Narkotika merupakan sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta hilangnya rasa. Berdasarkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu narkotika golongan pertama merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin, kokain, ganja, dan lain-lain. Narkotika golongan 2, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya, morfin, petidin, turunan atau garam narkotika dalam golongan tersebut. Yang ketiga merupakan narkotika golongan 3, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya, kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. Jenis narkotika yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Golongan pertama adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya seperti MDMA, ekstasi, LSD, dan STP. Golongan kedua adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat, serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya. Golongan ketiga adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang, serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorphina, dan sebagainya. Golongan keempat adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan, serta berguna dalam pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam, diazepam, dan lain-lain. Jenis narkotika yang ketiga adalah bahan adiktif lainnya. Golongan adiktif lainnya merupakan zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, cat bensin, dan lain-lain.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sebab dan dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, akan saya jelaskan tentang sebab penyalahgunaan narkoba. Sebab penyalahgunaan narkoba memiliki 3 faktor. Yang faktor pertama adalah faktor individu, yang mana berisi 1, biasanya kebanyakan remaja ingin mencoba hal yang baru. Kedua, memiliki kepribadian yang lemah, sehingga mudahnya penjahat narkoba untuk membujuknya. Yang ketiga, menghilangkan masalah atau stres. Yang keempat, mengikuti tren atau mode karena takut dibilang kampungan. Yang kelima, ingin diterima dalam suatu kelompok. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang pertama, menetap atau tinggal di lingkungan gelap narkoba, bersekolah di lingkungan yang rawan narkoba. Yang ketiga, bergaul dengan pemakai narkoba. Yang keempat, dorongan kelompok sebaya. Yang kelima, adanya keluarga yang kurang harmonis. Faktor yang terakhir adalah faktor pendukung lainnya, meliputi pertama, kelihayan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara seperti yang pertama dilakukan dengan memberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan narkoba, sehingga akhirnya anak tersebut ketagihan. Yang kedua, adanya mitos bahwa yang berkembang di masyarakat bahwa dengan mengkonsumsi narkoba dapat meningkatkan tenaga. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman seseorang yang pernah memakai narkoba. Selanjutnya, tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, yaitu 1. Badan selalu sakit, demam, perut sakit, persendian sakit. Yang kedua, mudahnya tertular HIV/AIDS, terutama pengguna narkoba yang menggunakan narkoba jarum suntik. Yang ketiga, sering melakukan seks bebas. Yang keempat, rela menjual diri demi mendapatkan narkoba. Yang terakhir, menimbulkan ketergantungan hingga mengalami overdosis dan akhirnya meninggal. Yang kedua adalah aspek sosial, yaitu 1. Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang, dan hasilnya digunakan untuk membeli narkoba. Yang kedua, ancaman bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. 3. Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal. 4. Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dan terakhir, bagi pengguna narkoba yang memiliki jabatan, baik swasta maupun di pemerintahan, dia biasanya berani memakai uang kantor atau negara hanya untuk membeli narkoba. Yang terakhir adalah aspek strategis, yaitu maraknya penyalahgunaan narkoba hingga berdampak terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan negara, yaitu seperti rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air di kalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, produktivitas serta semangat bersaing, dan akhirnya akan menjadi ancaman bagi pemerintah dan keamanan nasional. Hal ini dikarenakan sebagai besar generasi atau masyarakatnya mengalami overdosis, mabuk, mentalnya rusak, dan perilakunya rusak sehingga mudah sekali untuk ditaklukkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cahyo Tito. Kepada Cahyo Tito, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengartikan rehabilitasi medis sebagai suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi bertujuan pada membantu membebaskan pecandu dari ketergantungan atau adiksi narkotika dengan konsep pemulihan yang berbasis abstinence. Terdapat 3 cara pecandu dan pemakai narkotika dapat mengakses rehabilitasi secara garis besar, yaitu dengan sukarela atau volunteer, melalui mekanisme wajib lapor, dan melalui vonis hakim. Mengacu pada pasal 128 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang pada intinya bahwa pecandu narkotika yang ketika ditangkap telah menjalani 2 kali masa perawatan dokter akan diproses secara hukum dan tidak lagi diberikan kesempatan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis. Ini tidak sesuai dengan konsep ketergantungan yang mengenal adanya fenomena relapse atau kambuh. Ketergantungan sebagai sebuah sindrom dapat diartikan sebagai serangkaian sindrom perilaku, kognitif, dan fisiologis
yang terbangun akibat penggunaan zat secara terus-menerus. WHO memaknai ketergantungan narkotika sebagai suatu gangguan yang kronis dan mudah kambuh dengan dasar biologis dan genetik, serta kekambuhan itu tidak semata-mata karena tidak adanya keinginan untuk berhenti menggunakan narkotika. Pengaturan tentang 2 kali masa perawatan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memberi kesan bahwa pecandu hanya diperbolehkan untuk relapse sebanyak maksimal 2 kali selama masa ketergantungannya. Ketika pecandu yang ketiga kalinya kambuh diancam dengan pidana penjara. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap pecandu narkotika yang tidak sepenuh hati. Oleh karena itu, pengaturan rehabilitasi medis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum sepenuhnya dapat mengakomodir fenomena-fenomena kesehatan yang berkaitan dengan ketergantungan narkotika. Berdasarkan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan dirinya kepada pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, rumah sakit maupun lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk mendapat perawatan dan pengobatan. Apabila pecandu narkotika adalah seorang yang belum dewasa, maka yang dibebankan kewajiban untuk melapor pecandu adalah orang tua atau wali pecandu. Jika orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur itu tidak melaporkan anaknya tersebut, mereka diancam dengan pidana penjara pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Begitu pula halnya dengan pecandu yang sudah cukup umur namun tidak melakukan wajib lapor, dapat dikenakan pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pandi. Kepada Pandi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Relevansi antara pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dengan kasus putusan nomor 1104/Pitsus/2017/PN Jakarta Barat. Keberatan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirumuskan dalam bab 15 ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan pasal 148. Terdapat 4 kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu kategori pertama, perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika. Kategori kedua, perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Terima kasih. Selanjutnya diarahkan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septiara. Kepada Septiara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan duduk perkara putusan nomor 1104/Pitsus/2017/PN Jakarta Barat, terdakwa atas nama Muhammad Ridho bin Roma Irama pada hari Sabtu 25 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, saksi Dian Aksara bersama saksi Rahmat Marzuki Dalimunte dan saksi Winas Wijaya Kusuma serta tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Hotel Ibis Budget Jalan Daat Mogot, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pada saat itu, saksi mendapati bahwa terdakwa dan setelah dilakukan interogasi sehingga terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Dari kasus tersebut diketahui bahwa relevansi antara pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dengan kasus yang menimpa Muhammad Ridho bin Roma Irama sudah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia,
yakni pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2011, pasal 103 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal-pasal lainnya yang terkait, di mana hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 10 bulan dan menetapkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur selama 6 bulan 10 hari karena terdakwa hanyalah sebagai pecandu dan bukan pengedar. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari diskusi ini ialah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menggantikan rehabilitasi medis sebagai suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Terdapat 3 cara pecandu dan pemakai narkotika dapat mengakses rehabilitasi, yaitu dengan sukarela atau voluntary, melalui mekanisme wajib lapor, dan melalui vonis hukum. Relevansi antara tindak pidana narkotika sudah baik di dalam putusan nomor 1104/Pitsus/2017/PN Jakarta Barat, yang mana adanya penjatuhan pidana kepada terdakwa Muhammad Ridho bin Roma Irama berupa pidana penjara selama 10 bulan dan menetapkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO selama 6 bulan 10 hari karena hanya sebatas pecandu narkoba dan bukan sebagai pengedar. Baiklah, sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, kita harus mengetahui bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba ini, yang tentunya akan mempengaruhi masa depan bangsa kita, serta kita harus menghindari penyalahgunaan narkoba ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman, sampai jumpa, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.